Apa sih bedanya orang yang gajinya UMR dan orang yang gajinya 2 digit bahkan 3 digit? Yang saya perhatikan satu hal, nulis. Di video kali ini saya bakal bahas gimana caranya menguasai menulis itu bisa bikin teman-teman karirnya kayak roket, naiknya cepet banget. Lalu saya William, saya seorang digital marketer, lagi bikin startup dan kerja sebagai manajer di sebuah perusahaan e-commerce. Dalam perjalanan karir saya banyak banget ngeliat orang yang karirnya cepet banget. Dan satu hal yang saya lihat benang merahnya, yaitu mereka pinter nulis. Skill nulis mereka bagus yang bikin mereka punya banyak peluang, opportunity, dan membuka pintu ke banyak hal baru. Bahkan di era AI kayak gini, skill nulis itu jadi jauh lebih penting karena cara kita berinteraksi dengan AI itu adalah lewat satu skill namanya prompt engineering yang intinya adalah nulis. Semakin kita lebih pinter nulis, semakin pinter kita mengendalikan AI yang ada. Jadi menguasai nulis itu bukan cuma skill sekarang, tapi bakal skill masa depan yang lebih penting. Buat teman-teman yang baru ketemu channel saya, tolong subscribe, kita langsung ke dagingnya. Di dunia yang makin maju kayak gini, banyak teknologi dan segala macam, kita mungkin tergoda untuk memikir kalau skill nulis itu udah mulai nggak penting. Udah ada AI yang nulis, bayar orang nulis juga murah gitu. Jadi buat apa kita belajar nulis sih? Tapi mungkin saya pengen challenge, kenapa nulis itu jadi skill yang penting banget. Dan justru menurut saya, skill yang bikin orang-orang naiknya cepet banget nih, dari sisi income, karir, dan sebagainya. Mungkin kita address elephant in the room-nya, kalau nulis itu bukan skill yang relevan lagi. Karena mungkin sekarang udah ada video kayak sekarang, atau mungkin ada AI yang nulis skripnya dan sebagainya gitu. Semua hal di balik konten itu justru datang dari tulisan, dari orang yang bisa menulis dengan baik, dari cara kita membaca dan bisa mengedit dengan baik. Skill nulis itu jadi nggak kalah pentingnya justru dengan era yang ada sekarang, karena sekarang semua orang itu punya cara untuk menulis, outputnya udah sama, tapi taste orang nulis, clarity orang nulis itu jauh lebih penting. Bayangin semua orang udah bisa nulis satu paragraf tentang hal apapun dengan ChatGPT, tapi kalau misalnya dia nggak ngerti cara nulis, tetap aja kayak kerasa ChatGPT gitu. Dan kedepannya skill nulis ini bakal lebih tinggi mungkin dibanding adaptasi dan skill kolaborasi, karena nulis dengan baik bikin kita bisa berkolaborasi dengan baik, dan kalau kita nulis dengan baik pasti kita menjadi seorang pembaca yang baik, yang artinya kita bisa beradaptasi dengan baik. Tapi kenapa nulis itu penting? Nulis itu adalah fondasi dari berpikir dengan jelas, dengan jernih, dan komunikasi yang efektif. Nulis itu bukan cuma menuangkan kata ke tulisan, tapi kelihatan orang tuh clear atau enggak pikirannya dari tulisannya. Makanya zaman dulu kayak kalau kita tugas itu kita disuruh bikin esai, karena dari esai itu kelihatan orang ini ngerti atau enggak sih subjek yang dia jelasin. Konsepsi lainnya adalah nulis itu suka dibilang, harus ngerti grammar, harus ngerti misalnya vocab yang bagus, harus ngerti kata kerja, kata sifat dan sebagainya. Enggak, nulis itu soal storytellingnya, persuasinya, gimana cara kita berkoneksi dengan audiensnya, siapa yang kita ajak ngomong gitu. Kita suka bilang kayak konten itu rajanya, tapi yang bikin konten bagus itu apa sih? Ya penulisannya, yang bikin dia bisa menusuk hati pembacanya ya tulisannya gitu. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey, semakin tinggi otomasi yang bakal dilakukan beberapa tahun ke depan, sampai 2030, salah satu skill yang bakal naik itu adalah skill nulis. Di mana skill nulis bakal naik sekitar 19% sampai tahun 2030, karena nulis dianggap sebagai salah satu skill kognitif yang perlu diasah oleh semua orang. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya ke diri sendiri, seberapa jago sih kita nulis, dan seberapa pengen kita improve tulisan kita. Saya sendiri nggak ngerasa tulisan saya jago, masih banyak orang yang lebih jago saya. Di kantor pun bahkan saya ngerasa banyak orang yang jauh lebih jago. Saya suka dikritisi oleh tulisan saya yang mungkin kurang clear atau terlalu simple. Cuman saya ngerasa skill ini penting banget, makanya saya belajar terus tentang nulis. Mungkin teman-teman mikir kayak, tapi saya bukan nulis gitu. Nulis itu bukan skill saya. Saya mungkin nggak bisa nulis kayak gitu. Enggak kok, tenang aja. Menurut saya semua skill itu bisa dipelajarin, dan skill nulis itu adalah salah satu skill fondasi yang teman-teman justru paling bisa dipelajarin. Banyak banget penulis-penulis yang awalnya nggak bisa nulis, tapi karena memang mereka mengasah cara mereka nulis, jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Seperti semua hal yang kita kerjain, kita pasti mulainya jelek, tapi makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Jadi nulis itu bukan cuma cara kita buat nge-grow karir kita, bahkan bisa juga personal kita juga gitu. Banyak banget manfaat yang dilakukan, tapi gimana sih cara kita bisa mengasah skill nulis kita? Ada beberapa tahap. Yang pertama, kita perlu punya habit buat nulis. Kita harus punya habit harian untuk nulis. Habit harian ini bisa dengan nulis diary, bisa dengan nulis report, bisa dengan nulis personal project, bisa dengan nulis apapun. Cuman kita perlu latihan untuk nulis. Nulis itu perlu masuk ke dalam rutinitas kita. Kuncinya itu di konsistensi. Contoh yang lumayan terkenal tuh, ada seorang penulis namanya Ernest Hemingway. Dia nulis setiap hari 500 kata, mau itu hujan, mau itu gak hujan, dan segala macam.
Ada satu lagi seorang bapak marketing yang saya sangat suka, namanya Seth Godin. Dia tiap hari nulis di blognya selama 10 tahun lebih. Teman-teman bisa lihat di seth.blog. Itu dia tiap hari nulis di blognya tanpa stop selama 10 tahun lebih. Karena apa? Karena nulis itu perlu jadi rutinitas kita. Ini sesuatu yang saya masih berusaha untuk konsisten juga. Yang kedua, kalau kita sering nulis, mau nggak mau pasti kita sering baca. Kenapa? Karena kita baca tulisan kita sendiri dan kita perlu memperkaya tulisan kita dengan membaca tulisan orang lain. Semakin kita sering nulis, pas kita baca, kita bakal lebih jeli untuk melihat struktur kalimat, struktur kata, kapan kita pakai A, kapan kita pakai B, dan sebagainya. Contoh misalnya kita bisa baca buku yang mungkin tadinya kompleks banget, terus kita ngerti gimana cara si penulis buku ini menjelaskan sesuatu yang kompleks jadi simpel dengan cara penulisannya yang bisa digunakan untuk kita juga mengimprove cara kita berkomunikasi. Cukup paradoks, cara kita mengasah ilmu kita dari membaca itu bisa dilakukan dengan punya habit menulis yang baik. Yang ketiga, kita perlu latihan menulis dengan multiple format. Artinya, kalau memang kita terbiasa dengan satu format, misalnya blog atau misalnya tweet, kita perlu coba tipe format lain supaya kita lebih ekspresif dalam menyampaikan sebuah ide. Atau misalnya jadi report, misalnya jadi sebuah chat yang panjang dan sebagainya. Contoh yang kita bisa lakukan adalah kita punya satu, report yang kita sudah tulis, terus kita ubah itu jadi dua format yang berbeda. Jadi ada 3 total. Satu report, misalnya satu lagi broadcast ke grup yang isinya bos-bos kita misalnya, atau satu lagi misalnya quick summary buat tim kita. Itu 3 tipe format yang berbeda yang tujuannya sama, berusaha menyampaikan informasi ke stakeholder yang berbeda. Yang keempat, kita perlu minta feedback. Selalu minta feedback dari tulisan kita. Tanyakan apa yang bisa diimprove dari tulisan kita, yang kita bisa lakukan ke depan. Jadi tulisan tuh bukan cuma satu state doang yang kita terima ketik gitu, tapi kita harus lakukan iterasi gitu. Atau dalam proses penulisan bisa kita bilang dengan editing. Nulis dan edit itu dua komponen yang nggak kalah pentingnya. Dua-duanya tuh saling melengkapi. Ada orang yang lebih cenderung nulis, tapi kita juga tetap butuh ngeditnya karena kita pengen memastikan outputnya itu tersampaikan dengan baik. Jadi menjadi seorang penulis yang baik itu kayak perjalanan lah. Kita mastiin kalau kita punya habit yang bagus dan kita sabar dan kita mau belajar dari kesalahan kita supaya kita selalu menjadi pembelajar yang baik dan eventually bisa jadi penulis yang baik. Kalau kita udah pinter nulis, dampaknya banyak banget sebenarnya. Dalam jangka pendek, kita bisa ningkatin yang paling gampang adalah response rate dari orang lain. Orang lain jadi lebih ngerti apa yang kita omongin via teks karena kita clear apa yang kita pengen omongin, dan itu bisa meningkatkan persepsi orang lain terhadap kita yang lebih bagus juga. Dan beberapa bulan mungkin teman-teman bisa ngeliat improvement dari cara teman-teman berkomunikasi yang lebih clear, yang bisa bikin grade kita misalnya dalam satu project itu lebih tinggi karena kita delivery-nya mungkin sama projectnya, tapi cara kita menyampaikan lebih baik, jadi persepsi orang tuh kita bagus gitu. Kita bisa ngejual lah diri sendiri. Dalam jangka panjang, skill nulisnya bisa bikin apapun yang kita kerjain tuh naik secara eksponensial menurut saya. Bayangin kayak kita bisa jadi seorang thought leader di industri karena tulisan kita yang bagus dan kita bisa menyampaikan konsep yang kompleks menjadi sesuatu yang sangat gampang dicerna. Ini juga bisa jadi sarana branding buat teman-teman yang bikin teman-teman dikenal dari tulisannya. Dan teman-teman bisa expand juga tulisan-tulisan ini menjadi format-format lain kayak format video TikTok, mungkin script, format YouTube dan sebagainya. Karena dasarnya sama, dasarnya itu adalah tulisan yang dibikin ke sebuah audiens tertentu dengan format yang berbeda. Jadi tetap tulisan juga ujung-ujungnya. Menurut saya kita perlu mikir agak gede sih. Gimana kalau Indonesia misalnya semua orang dari SD diajarin nulis, punya clarity of thinking. Dibanding belajar dan menghafal, coba diajarin nulis gitu. Nulis itu adalah salah satu skill yang bisa bikin orang punya masa depan lebih baik menurut saya. Karena dia punya clarity of thought. Kalau dia nulis dia pasti baca. Dan jadinya nggak belajar buat dapetin nilai bagus, tapi belajar buat sesuatu yang emang dia suka. Saya suka bingung sama orang-orang yang bilang saya nggak bisa nulis. Karena saya dulu juga ngerasa kayak gitu. Saya nggak bisa nulis karena alasan saya tuh saya grammarnya jelek lah, tulisannya itu doang lah gitu. Tapi penulis yang bagus justru nggak punya banyak grammar, berusaha untuk menuliskan ide itu dengan bahasa yang sangat simple yang bisa diterima oleh semua orang. Justru tulisan yang jelek itu adalah tulisan yang mungkin terdengar sangat pintar, tapi orang lain nggak ngerti gitu. Karena again, nulis itu adalah sarana buat kita berkomunikasi ke orang lain, dan semakin jernih pikiran kita, semakin bagus juga tulisan kita. Kita recap video ini. Yang pertama, nulis itu skill penting, skill fundamental yang bakal selalu ada sampai kapanpun. Mau ada AI, mau nggak ada AI, tetap AI pun dikendalikan sama tulisan kita, cara kita berpikir. Menguasai tulisan itu bisa meningkatkan clarity, kejernihan pikiran kita, kreativitas kita, dan cara kita menyelesaikan masalah. Cara kita mengimprove tulisan kita adalah latihan terus setiap hari secara konsisten, banyak baca tulisan-tulisan lain,
coba eksplor gaya tulisan lain, kayak tulisan-tulisan yang lebih eksperimentatif, dan minta feedback dari orang lain tentang tulisan yang kita punya, supaya kita bisa selalu improve tulisan yang kita punya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin saat ini kerja dan ngerasa kayak, oh kita ini kayaknya stuck aja nih, coba tuangkan semua hal yang teman-teman ketahui dalam bentuk tulisan yang orang lain bisa baca dan mengerti dan belajar dari sana, dan jadi seorang, saya bilangnya, knowledge influencer, di mana kita jadi influencer yang berbasis knowledge, yang berusaha mengajarkan ke orang lain apa yang kita tahu, dan jadinya kita dianggap mengerti hal itu. Itu playbook yang saya lakukan basically selama ini dengan saya ngeblog, saya sharing tentang digital marketing di sosial media saya bikin YouTube gitu. Saya berusaha mau simplifikasi hal yang sudah saya tahu dalam bentuk format yang berbeda. Kebetulan format yang paling works buat saya ternyata video, karena orang-orang senangnya mengkonsumsi video. Jadi setiap email yang kita kirim, setiap post sosmed yang kita bikin, setiap hal yang ada tulisannya, itu adalah sarana buat kita menulis gitu. Nulis itu nggak harus berat gitu. Misalnya teman-teman bikin aja setiap hari harus bikin satu IG story yang isinya tulisan. Itu udah termasuk dari latihan nulis. Semakin kita sering kita nulis, semakin eksponensial skill yang kita punya, dan kita semakin ekspresif juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, tolong subscribe channel ini, komen apa yang paling disukai, apa yang nggak disukai juga, dan saya bakal balas semua komennya. Segitu dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.